Pak Edi dan teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan 3 cara pemasaran diri yang baik. Yang dimulai dari menampilkan surat lamaran saya, lalu CV, dan juga bagaimana cara menjawab soal interview dengan baik. Baiklah, mari kita langsung mulai ke berikut merupakan contoh surat lamaran yang baik. Jadi, yang pertama ada alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Lalu, kita dapat menuliskan pemasangan iklan atau perusahaan. Jadi di sini berdasarkan informasi yang saya peroleh jadi kita menyebutkan dari mana kita mendapatkan informasi tersebut. Lalu, kita juga harus menyebutkan jabatan yang dilamar. Misalkan di sini terdapat lowongan pekerjaan untuk posisi junior auditor. Lalu, kita katakan saya yang berdatangan di bawah ini. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan status keluarga. Lalu, kita juga dapat menyebutkan pendidikan terakhir. Di sini saya menyebutkan saya merupakan accounting fresh graduate dengan IPK 3,87. Lalu, pengalaman terdahulu yang relevan. Di sini saya mengatakan saya memiliki pengalaman magang di PT Gajah Unggul Internasional dan mengajar sebagai asisten dosen di Trisakti School of Management. Lalu selanjutnya, kita dapat menuliskan keahlian khusus kita. Di sini saya mengatakan saya juga dapat mengaplikasikan Microsoft Office, Accurate, dan SAP Logon dengan baik. Lalu kita dapat menyatakan harapan kita, yaitu demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung serta berkontribusi sebagai junior auditor KPMG. Dan jangan lupa ada penutup, atas perhatian Anda saya ucapkan terima kasih. Sekaligus hormat saya, tanda tangan, dan nama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai CV. Standar isi daftar CV adalah data pribadi, personal, pendidikan, lalu ada pengalaman kerja, dan juga minat. Untuk membuat CV, gunakanlah kertas terbaik sehingga kita terkesan profesional. Lalu, gunakanlah foto terbaru. Selanjutnya, nama dan pekerjaan yang diinginkan, pengalaman kerja, pengalaman lain yang menunjang seperti organisasi, pendidikan, lalu jangan lupa ada identitas dan kemampuan yang kita miliki. Gunakanlah format standar huruf resmi, misalkan di sini saya menggunakan Times New Roman. Kita juga dapat menambahkan status perkawinan dan juga referensi. Selanjutnya, kita akan memasuki interview. Pada saat kita mau interview, gunakanlah outfit yang baik dan rapi. Kita dapat menggunakan seperti yang saya gunakan, atau dapat menggunakan kemeja yang rapi, atau dapat disesuaikan dengan bisnis dari perusahaan tersebut. Lalu, saat ingin memasuki ruangan, ketuklah pintu terlebih dahulu, lalu mengucapkan salam, bersalaman atau berjabat tangan dengan interviewer, lalu duduk saat dipersilakan duduk, karena attitude is first. Nah, berikut merupakan beberapa contoh pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat interview dan bagaimana cara menjawabnya dengan baik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sylvia Josephine, biasanya dipanggil Sylvia. Tahun ini saya berumur 21 tahun. Saya merupakan lulusan dari Trisakti School of Management dan jurusan akuntansi, dan saya berdomisili di Jakarta Barat. Untuk pengalaman bekerja, saya merupakan fresh graduate yang memiliki kemampuan di bidang komputer dan juga skill communication. Selama berkuliah, saya aktif mengembangkan diri dan juga aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kampus ataupun eksternal. Ya, saya mengenal KPMG Indonesia secara garis besar Pak, yaitu KPMG Indonesia terdiri dari 3 perusahaan, yaitu Sidarta dan Rekan, itu bergerak di bidang audit dan assurance, lalu ada KPMG Advisory Indonesia yang bergerak di bidang perpajakan, dan juga KPMG Sidarta Advisory yang bergerak di bidang advisory. Saya ingin mengembangkan diri di perusahaan Bapak dan juga memberikan yang terbaik bagi perusahaan, mengingat saya memiliki
dedikasi dan juga kemampuan diri yang dapat dikembangkan di perusahaan Bapak. Lalu saya juga memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi yang ditawarkan, Pak. Saya berkomitmen terhadap tugas dan pekerjaan. Saya juga dapat bekerja dengan rapi. Saya orangnya bersemangat dan dapat bekerja sama dalam tim, serta saya orangnya cepat belajar. Namun saya juga memiliki kekurangan, di antaranya itu saya kurang percaya diri dan juga kurang bisa mengatur waktu. Jadi untuk mengatasinya, saya biasanya mengurutkan prioritas pekerjaan, lalu juga membuat timetable. Selain itu, saya juga tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga saya harus menggunakan jasa ojek online saat ingin bepergian, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk prestasi di bidang akademik, saya menerima beasiswa full dan saya juga berhasil lulus dengan mempertahankan beasiswa full tersebut. Untuk prestasi di bidang selain akademik, saya belum memilikinya, Pak. Pertama, karena saya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi tersebut, Pak. Lalu saya juga berkomitmen terhadap apa yang saya kerjakan. Saya juga cepat dalam belajar dan juga saya suka akan tantangan sehingga relevan dengan posisi yang sedang saya lamar ini, Pak, sehingga Bapak dapat memilih saya untuk posisi tersebut. Ya, saya pernah gagal, Pak, dan kegagalan terbesar saya adalah saat ujian masuk ke perguruan tinggi negeri. Di situ saya tidak berhasil untuk mendapatkan tempat dan menurut saya sudah bekerja dan belajar dengan sangat giat. Jadi saya di sana merasa down. Namun saya banyak melihat orang yang sukses namun mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga saya memotivasi diri saya sendiri untuk lebih giat belajar dan semangat dalam hidup supaya saya dapat memiliki masa depan yang lebih bagus, lebih baik. Untuk 5 tahun ke depan, saya memiliki pandangan bahwa saya akan menjadi manajer atau auditor senior karena saya menyukai bidang ini dan juga saya memiliki bakat, minat, dan juga karakter yang sesuai dengan posisi tersebut. Menurut saya 3 hari setelah pertemuan ini saya siap untuk bergabung karena saya ingin mempersiapkan diri agar tidak mengecewakan bagi perusahaan. Namun bila dalam waktu dekat saya diminta untuk segera bergabung, maka saya akan mengikuti keputusan dari perusahaan, Pak. Terima kasih atas kesempatan bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, menurut Bapak apakah tantangan terbesar yang harus saya atasi pada saat saya menjabat dalam posisi tersebut, Pak? Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.